Wow, berarti mereka mati demi menghibur para kekaisaran Romawi kuno. Kalau kita sih belum tentu mau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penghuni bumi, balik lagi dengan gua Asror KHB. Gua adalah seorang konten kreator yang berbicara tentang barang antik, barang kuno, hal yang antik-antik, hal yang kuno-kuno, dan hal yang horor-horor. Kalian mau apa? Silahkan kalian berkomentar di kolom bawah komentar sob. Di video kali ini sesuai judulnya, banyak banget yang berkomentar nih, bang ada nggak sih trisula? Ada sob, ini trisula yang gua punya. Nah, ini dia sob trisulanya. Tetapi sob, trisula yang gue punya itu memiliki dua mata. Mata yang ini dan mata yang ini. Nanti gue bakal buka nih sarung yang terbungkus pada trisula ini. Tapi sob, harus kalian tahu apa sih trisula itu? Atau biasa disebut juga serampang. Oh ya sob, kalau misalkan dalam bahasa Sangsekerta itu disebut trisul. Dimana ini adalah tombak bermata tiga yang secara harfiah berarti tiga tombak atau tiga mata. 1, 2, 3. Dalam bahasa Inggris, trisula juga biasa disebut dengan trident. Trisula juga digunakan oleh retari gladiator dengan penampilan seperti nelayan, kayak membawa jaring sih sob. Tapi kalian ada yang tahu nggak sih apa sih gladiator? Nih gua kasih tahu ya. Gladiator adalah petarung bersenjata yang melakukan pertarungan untuk menghibur para penonton di Republik Romawi dan kekaisaran Romawi. Udah pastinya senjata yang mereka pegang itu adalah tombak trisula. Mereka bertarung itu biasanya melawan sesama gladiator, binatang buas, dan narapidana yang dihukum pada zaman Romawi tersebut. Kalau misalkan tombak atau trisula yang gue punya ini kira-kira bisa nggak ya digunakan untuk bertarung? Itu mungkin sih bisa aja sih sob. Dan beberapa gladiator merupakan sukarelawan yang mempertaruhkan kehidupan sosialnya. Wow, berarti mereka mati demi menghibur para kekaisaran Romawi kuno. Kalau kita sih belum tentu mau ya. Trisula pada saat ini itu sering banget sih diasosiasikan dengan setan oleh mitologi Kristen. Ini kemungkinan karena penggunanya dalam agama paganisme sih. Kalian tahu nggak paganisme itu apa? Jadi sob, paganisme itu sebuah istilah yang pertama kali muncul di antara komunitas Kristen di Eropa bagian selatan selama abad kuno akhir sebagai suatu deskriptor atas agama-agama selain agama mereka sendiri atau agama Abrahamik sih, yaitu Yudaisme dan Islam. Trisula adalah senjata Siwa, salah satu dari Trimurti yang sering disembah pada masa kejayaan kerajaan Hindu, Buddha di Sumatera dan di Jawa. Kalau misalkan kita berbicara tentang Dewa Siwa, Siwa adalah salah satu dari 3 dewa utama atau Trimurti dalam agama Hindu. Kedua dewa lainnya adalah Brahmana dan Wisnu. Dalam ajaran agama Hindu, Siwa adalah dewa pelebur, bertugas melebur segala sesuatu yang sudah usang dan tidak layak berada di dunia fana lagi, sehingga harus dikembalikan. Keren juga ya ceritanya. Begitu pula dalam agama pagan Yunani Romawi, Poseidon atau Neptunus, dewa penguasa laut, itu selalu membawa trisula. Dalam mitologi Yunani, Poseidon dikenal sebagai dewa penguasa laut, sungai, dan danau. Poseidon memiliki senjata berupa trisula yang bisa menyebabkan banjir dan gempa bumi. Trisula tersebut itu dibuat oleh para Kyklops semasa Titanomakhia. Poseidon juga memiliki kendaraan yang ditarik oleh Hippocampus atau makhluk setengah kuda dan setengah ikan. Dalam kebudayaan Mykenae, Poseidon adalah dewa utama dan mungkin lebih utama dibanding dewa Zeus. Wow, Zeus kali 5 kali ya. Nggak sob, bercanda. Peradaban Mykenae adalah tahap terakhir zaman perunggu di Yunani kuno yang mencakup masa dari sekitar tahun 1750 hingga 1050 Masehi. Wow, lama banget ya.
Mykenae diketahui pertama kali mewakili peradaban Yunani di daratan utama Yunani yang ditandai dengan negara-negara istana. Negara Mykenae. Itu negara Mykenae sekarang ada di mana ya? Kalian tahu nggak sih? Oh iya sob, Trisula juga digunakan sebagai senjata utama oleh tentara Korea pada masa lalu atau pada zaman dahulu sih. Berbeda dengan tentara Tiongkok sih. Kalau misalkan tentara Tiongkok itu tombaknya hanya berbentuk seperti daun, ya hanya bermata satu. Dan bahkan loh sob, harus kalian tahu juga kalau misalkan Trisula ini itu digunakan oleh orang Indonesia, salah satunya di Sumatera Selatan. Dalam tradisi spiritual Hindu, Trisula adalah simbol mata ketiga. Mentang-mentang matanya ada 3, jadi disebut simbol mata 3 ya. Wow. Langsung aja kita buka nih. Trisula ini dalamnya seperti apa? Kira-kira keren atau enggak ya sob? Yuk kita buka sob. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka sob. Wow. Seperti biasa sih sob, aroma Trisula yang gue punya itu membawa aroma mistis sekali sih. Yuk sob, kita buka sob. Seperti apa sih dalam dari Trisula punya gue ini? Let's go. Wow, ini sih, gulungannya banyak banget ya. Mungkin gue bukanya satu aja sih. Karena kalau misalkan gue buka dua-duanya, dua mata ini, pasti memakan waktu yang sangat lama. Ini tajam juga ternyata. Ini tajam loh sob. Lumayan ini kena tangan gue tadi. Untung gak berdarah sih. Biasa, udah lama di Banten ya begini. Kena benda tajam dikit pun gak kerasa atau gak ada bekasnya gitu. Karena udah lama di Banten. Orang udah lama di Banten kadang masih ada yang dibacok, masih mempan juga. Tergantung orangnya sob. Dia mau cari ilmu, mau puasa atau enggak gitu loh. Kalau misalkan orang itu nggak mau puasa atau berilmu atau mencari ilmu, ya sama aja bohong. Buat kalian yang mau puasa biar nggak kenapa-napa kalau dibacok, boleh deh kalian datang ke rumah gua. Nanti kita tanya-tanya ke Abah ya, apa ada gitu ilmu anti bacok. Kita buktikan nanti. Lupa, kita lanjut lagi ke pembahasan topik utamanya. Kita bahas Trisula ini ya sob ya. Nah, jadi sob, Trisula yang gue punya ini itu memiliki 2 mata. Dan setiap matanya itu memiliki 3 mata. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi kalau keseluruhan dari 2 mata ini itu memiliki 6 mata. Kalian bisa menyimpulkan nggak? Maksud dari saya, 1 mata ini itu segini dan memiliki 3 mata lagi. 1, 2, 3. Ya, kalian simpulkan sendiri deh apa yang gue maksud ya. Nah, ini dia sob. Jadi sob, ini adalah Trisula yang gue punya sob. Bisa kalian lihat kalau misalkan Trisula ini itu terbuat dari kuningan ya. Dan udah pasti nih kuningannya kuningan tua banget sih. Dan di sini juga di Trisula ini itu memiliki motif yang luar biasa keren. Di pojok sini kayak motif-motif apa ya yang ada di kepalanya Naruto. Kalian pernah lihat gak sih motif ini yang ada di kepalanya Naruto? Dan ini juga. Tapi kalau misalkan tengahnya ini hanya berbentuk seperti biasa. Tapi sob, ini tajamnya luar biasa sih menurut gua. Ini tajam banget loh. Dan udah pasti sih kalau satunya itu juga bentuknya sama seperti ini. Nggak usah gue buka lah karena nanti bakal memakan waktu yang sangat lama sih sob. Wow, kalau misalkan kita ngelihat dari bentuknya atau dari pamornya lah, Trisula ini lumayan keren, lumayan antik juga sih menurut gua. Dan ini lumayan berat juga sih. Lumayan, bisa jadi barbel ini. Wah, keren sob. Tapi sob, jangan kalian sembarang pakai kalau misalkan kalian mempunyai Trisula ya. Soalnya Trisula ini juga bisa sangat berbahaya sih. Kalau misalkan kita untuk menyelakai seseorang ini bisa aja. Ini bisa kita tusuk juga pasti tembus ini kalau orang. Waduh, ngeri juga ya ini Trisula. Bisa kalian lihat sekali lagi. Kalau misalkan Trisula yang gue punya ini terbuat dari kuningan dan mungkin beratnya kisaran 1 kilo sih. Ada 1 kilo ini sob. Panjangnya itu kisaran 40 cm, 40 sampai 50 cm lah kurang lebih ya sob ya. Lumayan panjang juga sih. Wow. Ini adalah senjata yang menciri khaskan pada zaman kerajaan Poseidon atau Neptunus sih. Dewa penguasa laut ya. Wow, keren juga nih. Oh ya sob, dan dengar-dengar juga sih Trisula itu adanya di kota yang hilang, yaitu di kota Atlantis. Kalau misalkan kalian pernah dengar cerita tentang Atlantis, ya coba deh kalian kuak misteri di kota Atlantis. Apakah benar ada kota Atlantis yang katanya sudah tenggelam oleh laut? Coba deh kalian cari tahu infonya. Dan di situ juga katanya sih ada Trisula yang terbuat dari emas dan sakti.
Oke sob, mungkin itu aja di video kali ini, dan ini Trisula yang gua punya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalian mau apa lagi? Silahkan kalian berkomentar di kolom bawah komentar sob. Gua Asror KHB, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye para penghuni bumi.